Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Presiden Jokowi menyetujui semua yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk soal sentilannya terkait dengan gandum begitu. Prof. Karim, apa yang Anda lihat atau apa yang Anda nilai dari persetujuan Presiden Joko Widodo terhadap apa semua yang disampaikan oleh Bu Mega pada hari ini? Ya menurut saya itu agak memperlihatkan hubungan yang tidak setara gitu ya, karena pertama Ibu Mega mengawali dengan kritik atau setidaknya masukan, kemudian Presiden menyetujui, kan itu agak lucu. Tetapi terlepas dari itu ya, saya lebih tertarik melihatnya dari sisi fenomena komunikasi politik, karena ada tiga unsur ya yang harus terpenuhi ketika kita melihat sebuah pernyataan seorang presiden dari sisi komunikasi politik. Yang pertama itu, setiap pernyataan itu harus mengandung pelajaran atau ajarkanlah, begitu kata Sokrates atau Aristoteles, ajaran lama. Ajarkanlah itu menyangkut logos. Nah, sekarang pertanyaannya, logika apa yang dibangun sebenarnya ketika presiden menjelaskan gandum? Betul bahwa produk pangan yang dihasilkan dari gandum itu amat banyak. Tetapi untuk sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak begitu dipahami. Oleh karena itu ini menyangkut soal kedua, soal bagaimana membangun simpati gitu ya dengan audiens. Ini soal etos. Kenapa? Yang saya maksudkan, meskipun gandum itu penting, tetapi secara psikologis masyarakat lebih merisaukan soal kekurangan beras. Jadi artinya, apakah itu gandum, sorghum, kentang, ketela, ubi, apapun namanya, untuk Indonesia tidak pernah akan bisa menggantikan kebutuhan tentang beras. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau gambaran tentang gandum itu ditempelkan juga soal beras, karena itu menyangkut simpati. Dan lebih penting dari itu semua adalah bagaimana mengajak keterlibatan seluruh warga Indonesia untuk terlibat dalam apa yang sedang diperbincangkan. Nah, ini yang disebut dengan soal patos. Jadi saya tidak melihat penjelasan soal mengapa gandum dianggap penting. Yang kedua, tidak juga melihat soal kekhawatiran akhir-akhir ini tentang melambungnya harga beras gitu ya. Tapi kok dijawab masalah gandum gitu ya. Dan terakhir, bagaimana kecemasan tentang harga beras? Pertanyaan kok Indonesia harus impor beras? Padahal Indonesia dulu sebagai negara yang dikenal sebagai sukses membangun swasembada pangan, tapi digambarkan malah dengan gandum. Jadi maaf ya, kalau dilihat dari sisi komunikasi politik, lebih menonjol soal itu ketimbang soal bagaimana relasi antara Jokowi dengan Ibu Mega. Kalau kita lihat dari frame yang ditayangkan barusan begitu. Baik, Prof. Karim, berbicara soal pasang surut relasi Jokowi dan Megawati, selain kita mencoba memotret dari acara Rakernas keempat PDIP hari ini, kita coba juga memotret dari fenomena sebelumnya, di mana ada putra bungsu Jokowi yang kemudian bergabung dengan partai di luar PDIP, PSI, bahkan menjadi ketumnya. Ini menurut Anda apakah ada kaitannya dengan pola relasi antara Presiden Jokowi dengan Bu Megawati? Nah, yang menarik itu yang tidak direspon secara langsung oleh Ibu Mega ya. Tetapi kalau kita melihat pidato beliau secara utuh ya, di mana dia menyampaikan pantun meskipun bentuknya bukan pantun, bahwa dia mengajak kadernya untuk tidak gentar, tidak risau menghadapi manuver berbagai partai dan koalisi, juga tidak surut dalam menghadapi tekanan politik. Menurut saya dialamatkan untuk menjawab itu. Sebab kita tahu bahwa meskipun sudah dibantah bahwa apa yang terjadi dengan Kaisang dan PSI ini itu mencerminkan bagaimana kondisi internal PDIP, tetapi juga sulit untuk menutup bahwa itu tidak berpengaruh sama sekali. Apalagi misalnya kalau uji materi tentang batas minimal calon presiden wakil presiden dikabulkan MK, ini kan ada masalah lain yang sedang menunggu gitu ya. Tapi itu semua sekali lagi tidak dijawab secara langsung, dan itu seakan-akan bagi PDIP
ya bagi PDIP soal siapa bakal calon wakil presiden, kemudian ada godaan soal kadernya ditarik ke partai lain gitu, seakan-akan itu tidak penting. Dan ini yang saya tangkap itu cara yang diperlihatkan oleh Megawati untuk menunjukkan kematangan, kebesaran dan kedewasaan PDIP dalam menghadapi berbagai manuver, berbagai gejolak dan berbagai tekanan politik. Mengapa itu diperlihatkan? Saya menduga itu cara Megawati untuk menumbuhkan semangat kadernya di tengah partai politik yang sedang memasuki musim semi berbagai manuver, musim semi berbagai pendekatan dan godaan gitu ya. Karena inilah saya melihat semua kartu sudah ada sebenarnya di atas meja. Megawati tinggal menunggu momentumnya saja. Oke, baik. Prof. Karim, terakhir singkat saja, seberapa besar dampak yang menurut Anda ketika ada pasang surut relasi antara Joko Widodo dengan Megawati terhadap PDIP? Singkat saja, Prof. Karim. Tentu saja akan berdampak ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa menihilkan peranan, kedudukan, dan kemenonjolan Joko Widodo bukan hanya pribadi, tetapi keluarga. Karena Jokowi adalah keluarga penguasa, dan setiap keluarga penguasa akan punya kemenonjolan peran, terutama akan menjadi media darling di satu sisi, dan jangan lupa biasanya keluarga penguasa adalah pusat terjadinya dan pusat sasaran dari godaan politik. Ya, itulah yang dihadapi oleh keluarga penguasa manapun. Dan untuk Indonesia, jangan heran ketika keluarga penguasa hari ini dibanding-bandingkan dengan keluarga penguasa sebelumnya. Karena kapanpun keluarga penguasa akan memiliki magnet tersendiri, terutama untuk elektoral. Dan kita akan menemukan dan kita harus belajar dari sejarah dan menuju jalan yang benar, bahwa keluarga penguasa yang bisa mengendalikan diri itu yang akan dikenang selamanya dalam Prof. Karim Suryadi, kebaikan. waktu kita sudah habis. Sayang sekali, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof. Karim. Ya, salam sukses. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.